Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Syiah yang mencaci maki sebagian sahabat? Apakah kita boleh mengkafirkannya, atau kita hanya boleh mengkafirkannya setelah mereka dinasihati atau ditegakkan hujjah terhadap mereka? Ikhwan yang mulia, tadi telah saya jelaskan bahwa orang yang mencaci maki para sahabat ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama mencaci maki seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Selebihnya adalah para sahabat mereka katakan kufur. Hukum orang yang seperti ini, para ulama ijma' bahwa mereka adalah kafir. Tentunya setelah diberitahukan, dinasihati kalau orang per orang. Yani para ulama mengatakan kafir secara umum. Ustadz CB ini mencampur adukan persoalan antara mencaci maki sahabat dan mengkafirkan sahabat. Sementara kata mencaci maki dan mengkafirkan adalah dua istilah yang berbeda. Sekalipun demikian, kami tetap akan meluruskan persoalan yang selalu mereka gaungkan dan tuduhkan kepada Syiah. Yang sebenarnya sudah berkali-kali isu ini kami bantah. Namun, karena dasar kebencian terhadap Syiah ditambah lagi merasa benar sendiri, maka dalil yang begitu jelas pun tidak akan pernah masuk ke telinga dan hati mereka. Pada yang kesekian kalinya, di sini kami menjelaskan bahwa dalam ajaran Syiah tidak terdapat ajaran untuk mencaci para sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan mereka. Silakan Anda lihat dan perhatikan dengan mata dan hati yang jernih bagaimana sikap dan pandangan Syiah Imamiyah terhadap para sahabat Nabi. Dalam kitab Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan ketiga tahun 1375 Hijriah, halaman 248 sampai 250. Diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam berkata, Amirul Mukminin alaihissalam sholat subuh berjamaah di kota Irak. Ketika beliau selesai sholat, beliau memberikan nasihat kepada mereka, lalu beliau menangis dan membuat mereka menangis karena takut kepada Allah. Kemudian beliau alaihissalam berkata, demi Allah, aku telah berjanji kepada kaum pada zaman kekasihku Rasulullah. Sesungguhnya kondisi mereka, yaitu para sahabat, pada pagi dan sore hari dalam kondisi kusut, berdebu, dan kelaparan. Di antara mata mereka seperti ada gangguan. Mereka menghabiskan malam harinya dengan bersujud kepada Allah. Mereka bergantian antara kaki dan dahi-dahinya dan bermunajat kepada Allah dan meminta kepadanya untuk melepaskan leher-leher mereka dari api neraka. Demi Allah, aku telah melihat mereka, yaitu para sahabat, dalam kondisi seperti ini, yaitu mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Majlisi mengomentari hadis tersebut dengan berkata, sahih. Begitu juga penukilan riwayat yang telah disahihkan oleh salah satu ulama Imamiyah yang berkaitan dengan sahabat Nabi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mustadrak Safinah Al-Bihar, karya Asy-Syahrudi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashril Islami, halaman 173. Pada bab hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah, bab kemuliaan kaum muhajirin dan ansor, seluruh para sahabat dan para tabi'in, serta kondisi-kondisi mereka.
Allamah Syahrudi berkata pada hadis yang sahih dari Hisham bin Salim dari Abu Abdillah alaihi salam, yaitu Imam Shadiq, berkata, para sahabat Rasulullah berjumlah 12.000 sahabat, 8.000 dari kota Madinah, 2.000 dari kota Mekah, dan 2.000 sahabat yang termasuk orang-orang yang dibebaskan, yaitu Tulaqah. Tidak perlu dinilai apakah mereka kelompok Qadariyah, Murji'ah, Haruriyah, bukan juga Mu'tazilah, serta bukan juga orang-orang yang memiliki berbagai macam pendapat, yaitu dalam masalah agama. Mereka menangis siang dan malam hari, seraya mengatakan, cabutlah ruh-ruh kami sebelum kami memakan roti adonan. Maksudnya dalam keadaan lapar. Seperti inilah pandangan dan sikap Syiah Imamiyah terhadap para sahabat Nabi, sedikit pun tidak mencaci, apalagi mengkafirkan sahabat. Sekarang mari kita simak apa yang telah dijawab oleh salah satu ulama besar Imamiyah, yaitu Ayatullah Al-Uzma, Sayyid Muhammad Hussein Ash-Shirazi, ketika beliau ditanya tentang para sahabat Nabi. Dalam kitab Syiah wa Tasayyu, karya Sayyid Muhammad Hussein Ash-Shirazi, yang diterbitkan oleh Hay'ah Muhammad Al-Amin, cetakan kedua tahun 2003, halaman 185. Pertanyaannya adalah, apakah benar Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat dan melaknatnya? Sayyid menjawab, ini adalah dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Tidak ada yang mengatakan demikian, kecuali orang yang ingin menimbulkan perpecahan umat. Pertanyaan buat Ustadz Syebeh ini, jika orang yang mencaci maki sahabat Anda katakan kafir sesuai dengan ijma para ulama, lalu bagaimana dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah mencaci maki sahabat Nabi, melaknat sahabat Nabi, bahkan memerintahkan orang lain untuk mencaci dan melaknat sahabat Nabi? Berikut ini kami kutip beberapa bukti otentik yang bersumber dari kitab ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 341. Riwayat dari Abdullah bin Abi Najih dari ayahnya, dia menyampaikan ketika Muawiyah berhaji, dia pegang tangan Sa'ad bin Abi Waqqas sambil berkata, hai Abu Ishaq, aku adalah kaum yang peperangan ini telah menjauhkan kami dari haji, sampai kami nyaris lupa sebagian sunnahnya. Tawaflah, kami pun melaksanakan tawaf mengikuti tawafmu. Usai tawaf, Muawiyah mengajak Sa'ad masuk ke istana Darun Nadwah dan mempersilahkan dia duduk bersama di atas singgasananya. Kemudian Muawiyah menyebut Ali bin Abi Thalib dan mencelaknya. Kami tegaskan, kemudian Muawiyah menyebut Ali bin Abi Thalib dan mencelaknya. Sa'ad berkata, jadi Anda mengajakku masuk ke istana dan duduk di atas singgasanamu, kemudian Anda mencela Ali dan mencacinya. Pertanyaannya, beranikah Ustadz Syebeh ini mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang nyata-nyata telah mencaci sahabat Nabi, menantu Nabi, bahkan khalifah yang keempat? Atau sebutan kafir itu tajam mengarah pada Syiah, tapi tumpul pada Muawiyah? Demikian juga kami berikan bukti otentik yang lain, yang menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan orang lain untuk mencaci dan melaknat sahabat Nabi. Dalam kitab Al-Mufhim, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, halaman 232. Al-Qurtubi berkata, adapun Marwan dan Bani Umayyah mendahulukan khutbah, yaitu dalam sholat Id, karena mereka mencaci Ali di dalam khutbah. Mereka memperdengarkan hal itu kepada manusia. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 5, cetakan pertama tahun 1986, halaman 42. Ibn Taimiyah berkata, adapun hadis Sa'ad bahwa Muawiyah telah memerintahkannya untuk mencaci, lalu dia menolak. Lantas Muawiyah berkata, apa yang mencegahmu mencaci Ali bin Abi Thalib? Bahkan di antara perawi Bukhari turut melaknat Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Hariz bin Utsman. Dalam kitab Al-Majruhin, karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, cetakan pertama tahun 2000, halaman 331.
Ibn Hibban berkata, Haris bin Utsman, sampai pada kalimat, dia melaknat Ali bin Abi Thalib 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Sekarang mari kita lihat siapakah Haris bin Utsman. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 875. Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Isam bin Khalid, telah mengabarkan kepada kami Haris bin Utsman. Ternyata Haris bin Utsman adalah seorang perawi di dalam kitab Sahih Bukhari. Apakah Ustadz Syebeh berani mengkafirkan seorang perawi di Bukhari, yaitu Haris bin Utsman? Dalam kitab Al-Aqdul Farid, karya Ibn Abdi Rabbih, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 298. Muawiyah berkata kepada Sa'sa'ah bin Sauhan, naiklah mimbar, lalu laknatlah Ali. Sa'sa'ah menolak itu dan berkata, apakah Anda memaafkan aku? Tidak, jawabnya. Maka Sa'sa'ah naik mimbar. Setelah hamdalah dan memuji Allah, dia berkata, hai orang-orang, Muawiyah menyuruhku agar aku melaknat Ali, maka laknatlah dia. Semoga Allah melaknat dia. Dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 14-15. Rasul bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian 2 khalifah. Satu adalah kitabullah, tali yang terbentang antara langit dan bumi. Dan yang kedua adalah itrahku, ahlul baitku. Sungguh keduanya tidak akan pernah berpisah hingga menjumpaiku di telaga. Al-Manawi mengomentari hadis ini, itrahku, ahlul baitku, mereka adalah ashabul kisah. Allah telah menjaga mereka dari dosa dan mensucikan mereka sesuci-sucinya. Dan disebut orang-orang yang diharamkan menerima zakat sampai pada kalimat, dan diperkuat oleh Qurtubi yang mengatakan wasiat ini dan penguatan agung ini menetapkan akan wajibnya menghormati keluarganya, yaitu ahlul bait. Berbuat baik kepada mereka, menghormati dan mencintai mereka adalah kewajiban yang difardukan, yang mana tidak ada alasan bagi seseorang menyimpang darinya. Hal ini seiring dengan sesuatu yang telah diketahui melalui karakteristik mereka dengan Nabi, karena mereka bagian darinya. Sebagaimana Nabi bersabda, Fatimah bagian dariku. Pada saat yang sama, Bani Umayyah menolak kebenaran-kebenaran dengan cara menentang. Mereka menumpahkan darah ahlul bait, menawan wanita-wanita dan anak-anak kecil mereka, membakar rumah-rumah mereka, merendahkan kemuliaan dan keutamaan mereka, serta membolehkan mencaci dan melaknat mereka. Kami tegaskan, membolehkan mencaci dan melaknat mereka. Mereka telah menentang Rasul dalam wasiatnya dan memutarbalikkan maksudnya. Pertanyaannya, beranikah Ustadz Syebeh ini mengatakan ulama ijma mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan karena dia telah mencaci sahabat Nabi? Bahkan Ibn Taimiyah sebagai ulama panutan Ustadz Syebeh ini juga memberikan kesaksian dalam kitabnya bahwa para sahabat saling mengkafirkan satu sama lain. Mari kita lihat buktinya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 12 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah. Sampai pada kalimat, sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya, dan sudah terkenal sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka dan pengkafiran sesama mereka. Kami tegaskan, begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Pertanyaannya, beranikah Ustadz Syebeh ini mengatakan dan memvonis Ibn Taimiyah dengan sebutan kafir karena dia menyebutkan bahwa para sahabat saling mengkafirkan?
Mungkin semua bukti yang kami berikan ini sangat jelas, namun kami yakin Ustadz Syebe ini dan pengikutnya menutup mata dan telinga mereka. Yang terakhir kami berikan bukti pula kepada Ustadz Syebe ini mengenai para perawi Syiah Rafidah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah Ustadz Syebe ini akan mengatakan bahwa Imam Bukhari dan Muslim mengambil hadis dari orang kafir?